dari eh, Ibu Emi Amirotun selaku fasilitator dan Bapak Ai Munawar selaku pengajar grafik. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan wawancara untuk teknik coaching pada supervisi akademik bersama dengan rekan saya Pak Priyo Sutaryo. Berikut adalah sesi teknik coaching yang akan kami lakukan. Assalamualaikum Pak Priyo. Waalaikumsalam Bu Yani. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehari ini sehat-sehat. Bagaimana dengan Bu Yani sendiri? Alhamdulillah. Pak Priyo mohon waktunya sebentar ya Pak ya. Siap Bu, silakan. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, kita sudah melakukan praobservasi. Ya. Kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelas Bapak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Ya, Mohon waktunya ya Pak ya. Ya silakan Bu, kebetulan juga saya ada kosong pelajaran iya. jam 3 baru ngisi. Jadi iya. Alhamdulillah banget nih bisa bertemu dengan Bu Yani. Gitu, ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Pak Priyo, seperti yang sudah kita lakukan di pekan yang lalu Pak, bagaimana nih perasaan Pak Priyo? Tapi sebelum ke sana, bolehkah saya tahu dulu nih harapan Pak Priyo setelah kita melakukan sharing-sharing ini itu seperti apa Pak? Ya, begini Bu Yani, setelah kemarin saya melakukan pembelajaran di kelas yang biasa saya lakukan, paling tidak nanti saya dapat masukan begitu Bu, atau barangkali bisa juga Bu Yani membagikan pengalaman Ibu ketika melaksanakan pembelajaran, supaya mungkin apa nanti yang perlu saya untuk tingkatkan lagi begitu Bu, sebagai kompetensi saya menjadi guru seperti itu. Baik, berarti setelah kita melakukan ngobrol-ngobrol hari ini, Pak Priyo punya harapan ya bisa mengevaluasi atau bisa mereview kembali apa yang sudah dilakukan kemarin, kemudian juga berbagi pengalaman ya Pak ya. Saya juga insya Allah siap untuk sama-sama belajar untuk berbagi kepada Pak Priyo. Nah, setelah pembelajaran yang kita lakukan di pekan yang lalu, bagaimana perasaan Pak Priyo atas apa yang sudah Bapak lakukan? Iya, untuk pembelajaran kemarin sebetulnya jujur saya merasa lega banget gitu ya Bu. Ya, artinya beban yang selama ini mungkin saya biasa laksanakan dengan kemarin yang sudah saya coba lakukan, ya saya merasa plong pokoknya deh. Karena apa? Saya mencoba melakukan suatu hal yang berbeda nih dari seperti yang biasa saya lakukan di pembelajaran sebelumnya. Seperti itu Bu. Oh, alhamdulillah Bapak berarti merasa plong sudah melakukan kegiatan belajar. Untuk kesesuaian dengan yang sudah Bapak rencanakan sendiri bagaimana? Ya, kalau untuk kesesuaian yang Ibu tanyakan tadi, karena saya juga sudah membuat tujuan pembelajaran begitu Bu Yani ya. Jadi ketika saya terapkan ya alhamdulillah saya sudah bisa melihat anak-anak ini mencapai tujuan apa yang sudah saya tetapkan di dalam perencanaan tersebut, seperti itu Bu. Oke, berarti tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai ya Pak ya? Ya, seperti itu. Oke, kemudian Pak, dari apa yang sudah dilakukan kemarin, menurut Bapak, apa sih kelebihan yang Bapak rasakan pada saat Bapak mengajar dengan persiapan yang sudah dilakukan? Apa hal-hal yang baik yang sudah Bapak lakukan dan itu bisa dipertahankan untuk selanjutnya? Ya, kalau untuk kelebihan yang saya rasakan kemarin, selama ini kan kalau saya pembelajaran itu Bu ya masih bersifat seperti satu arah begitu Bu. Jadi kemarin saya coba bagaimana supaya pembelajaran ini juga bisa istilahnya dinikmati oleh anak-anak nih. Jadi saya mencoba menggunakan media. Kalau dulu mungkin saya hanya berpaku pada satu media yang saya gunakan. Nah, yang kemarin itu saya coba membuat sebuah media pembelajaran. Kalau selama ini
saya mencoba hanya satu arah dari kita lah. Kemarin saya coba buatkan anak untuk lebih berani seperti itu. Jadi tidak satu arah dari kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah pembelajaran, saya juga menggunakan alat supaya anak lebih mudah untuk mendekatkan ke tujuan yang saya inginkan seperti itu. Oke, berarti Bapak sudah melakukan diferensiasi, Ya, baik itu diferensiasi kontennya maupun prosesnya, dan kalau untuk produknya juga saya lihat kemarin itu dalam bentuk apa tuh Pak anak-anak? Iya, kalau untuk diferensial Bu ya, kalau yang saya lakukan kemarin ini, saya mencoba untuk membuat diferensi kepada anak-anak ini berdasarkan kemampuan anak-anak, karena pada pembelajaran di sebelumnya saya masih istilahnya melihat anak ini hasilnya beragam. Lalu saya coba untuk mengelompokkan misalnya anak-anak yang perlu bimbingan dengan anak-anak yang sudah boleh dibilang dianggap mandiri seperti itu. Nah, kemudian untuk hasilnya pun kalau selama ini saya masih melihat hanya satu pada fokus hasil. Nah, kemarin saya coba untuk membebaskan atau memberikan istilahnya kebebasan kepada anak untuk membuat hasil, karena kebetulan saya menggunakan dengan metode diskusi. Jadi hasil anak ini saya tidak mematok kepada satu hasil, tapi saya membiarkan anak-anak untuk membuat apa yang mereka inginkan sesuai dengan minat mereka. Seperti itu. Dan itu menjadi suatu kelebihan yang Bapak rasakan pada saat pembelajaran. Iya, seperti itu. Oke, baik Pak. Menarik, memang saya juga melihat anak-anak kemarin tuh antusias ya, meskipun ada kelompok yang butuh bantuan. Iya. Justru itu menjadi kelebihan dari teknik yang Bapak lakukan sepertinya gitu ya. Iya. Jadi kalau kemarin itu di dalam diskusi memang kan di awal saya sudah membentuk kelompok ini sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, pada saat diskusi pun ya saya lebih banyak istilahnya berkolaborasi, berkomunikasi dengan mereka yang memang butuh bimbingan. Jadi secara aktivitas pun saya lebih menekankan kepada mereka yang lebih banyak perlu dibimbing dibanding mereka yang sudah saya anggap bisa untuk mandiri seperti itu. Jadi menurut Bapak teknik yang Bapak lakukan ini apakah banyak membantu anak-anak atau bagaimana? Ya, kalau untuk teknik ini memang saya masih menemui kendala juga Bu. Ketika saya coba turun ke kelompok-kelompok yang ini mungkin karena masih membawa karakter mereka ya Bu ya. Jadi masih juga mereka belum berani itu untuk istilahnya mengemukakan pendapatnya. Jadi tetap saja memang kita harus lebih sering-sering istilahnya mendampingi juga seperti itu. Padahal saya inginnya ketika mereka sudah saya buat ke dalam satu kelompok yang sama, nah itu mereka dengan kesadaran mereka sendiri tuh mencoba seperti itu. Oke. Baik Pak Priyo, itu tadi kalau kelebihan-kelebihannya yang sudah Bapak ceritakan, mudah-mudahan bisa dipertahankan terus ya Pak ya, ditingkatkan. Dan kalau untuk kekurangannya sendiri nih, Pak Priyo ada merasakan kekurangan apa saja dari kegiatan yang kita lakukan di Kantor? Ya, untuk di pembelajaran kemarin kekurangan yang masih saya rasakan yaitu tadi Bu ya, ketika saya harus mendampingi kelompok yang istilahnya memang perlu bimbingan, tetapi mungkin karena keterbatasan waktu juga, karena juga ini tidak dalam satu kelompok, karena kebetulan di kelas saya ini ada boleh dibilang kelompok yang memang tidak hanya satu yang perlu bimbingan secara khusus seperti itu atau perlu dilatihkan. Jadi mungkin secara waktu yang perlu saya indikan Bu ya, karena memang jujur ketika saya fokus kepada satu kelompok, nah kelompok yang ini pun juga memang mereka butuh seperti itu. Sementara ya kita secara sadar mungkin keterbatasan dari saya juga seperti itu untuk bisa mendampingi mereka secara intensif. Lantas dari kekurangan yang Bapak rasakan tadi, Bapak punya rencana apa Pak ke depannya? Nah, kalau untuk rencana ke depan sih terkait dengan pembelajaran yang pertama, saya
ingin tahu nih Ibu sebetulnya bagaimana sih tentang diferensiasi itu begitu. Jadi nanti saya kedepannya ingin juga mencari wawasan di luar konteks pembelajaran ini, mungkin juga melalui istilahnya di media sosial seperti itu, atau bahkan kalau sekarang memang sudah zamannya YouTube mungkin Bu ya, nanti saya kok penasaran ingin tahu juga menggali itu. Barangkali juga saya butuh sekedar sharing juga nanti dengan barangkali teman-teman saya yang sudah dalam kapasitas sebagai praktisi yang memang ahli di dalam pembelajaran seperti itu, supaya saya bisa lebih memahami tentang diferensiasi ini, karena menurut saya sangat penting untuk sekarang ini. Jadi biar kita tahu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan anak, dan kita juga, buat saya pribadi, saya juga harus belajar supaya lebih fokus kepada yang benar-benar harus mereka butuhkan. Rencananya juga sudah cukup bagus ya Pak ya. Jadi Bapak juga senantiasa mau belajar lebih jauh lagi melalui berbagai media mengenai apa-apa yang perlu dikembangkan, gitu ya Pak. Kira-kira nih Pak, dari rencana tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan, kapan nih mau memulainya Pak? Ya. Saya sih merencanakan antara 3 sampai 6 bulan ke depan Ibu, karena saya juga perlu belajar banyak kayaknya dari sini. Benar-benar ini satu pengalaman berharga untuk saya. Jadi supaya nanti ke depannya saya bisa lebih melakukan pembelajaran yang sesuai istilahnya dengan kebutuhan peserta didik saya atau anak-anak didik saya seperti itu. Itu jangka menengah dan panjang ya, saya rasa ya. Iya. Kalau bisa dalam jangka dekat ini untuk pembelajaran selanjutnya, bagaimana rencananya Pak? Kalau untuk ke depan sih saya untuk awal ini saya coba membelajarkan, memang dari yang kemarin sudah saya lakukan di pembelajaran, saya coba juga akan ke kelas-kelas yang lain Ibu, karena kebetulan kemarin saya baru mendapatkan wawasan saya, dan kedepannya saya coba menerapkan juga untuk kelas yang lain, ataupun saya juga bisa barangkali apa yang saya dapat saya coba berikan ke teman-teman, khususnya dengan sesama di mabel saya ini. Seperti itu. Ya. Untuk pihak-pihak yang bisa membantu atau bisa melakukan sharing, menurut Pak Priyo siapa saja kira-kira? Kalau untuk sharing, kebetulan saya juga punya rekan sesama mapel, barangkali bisa berbagi informasi minimal, ataupun yang kedua saya bisa meluaskan ke sesama teman-teman praktisi dalam bidang yang sama melalui MGMP. Bahkan lebih tinggi lagi, barangkali saya juga mungkin akan menanyakan pada mereka yang secara memang khusus dia termasuk ke dalam praktisi di pendidikan seperti itu. Oke, baik Pak Priyo. Mudah-mudahan apa yang Pak Priyo rencanakan terkait dengan peningkatan kompetensi kita sebagai guru dalam mengelola pembelajaran itu segera dilaksanakan dan berjalan dengan lancar ya Pak ya. Saya juga insya Allah siap untuk sharing dengan Pak Priyo mengenai apa-apa yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Priyo atas kesediaannya pada hari ini, dan selamat kembali ke aktivitas Bapak. Terima kasih Bu Yani sudah mau menemani saya pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa tetap saling sharing terus ya Bu ya. Jangan bosan, nanti kelas waktu saya butuh Ibu untuk berbagi pengalaman. Gitu. Terima kasih Pak Priyo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demikian wawancara yang saya lakukan dengan Pak Priyo. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.